Ini adalah dua alasan kenapa gue setia banget berlangganan dengan Paper Plus. Halo semua, hari ini kita akan bahas kenapa gue suka banget Paper ID dan layanan mereka bernama Paper Plus. Paper ID ini gue pakai buat semua jenis pembayaran, terutama untuk mitra yang nggak punya mesin EDC kartu kredit. Di video kali ini kita akan bahas apa aja fitur yang dimiliki oleh Paper ID, apa yang gue suka, dan kenapa fitur-fitur ini akan sangat berguna buat kalian yang masih melakukan pembayaran ke mitra pakai metode konvensional. Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit atau keuangan pribadi, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Bantu kita untuk mencapai 5.000 subscriber. Nyalain juga lonceng notifikasi untuk dapetin video-video terbaru dari channel ini. Langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Buat yang belum tahu, Paper ID ini adalah platform yang membantu kalian manajemen keuangan untuk usaha dan melakukan invoicing serta pembayaran tagihan. Salah satu fitur andalannya adalah fitur Paper Payout. Ini adalah fitur yang ngebantu kalian untuk bayar mitra yang sebelumnya tidak menerima pembayaran dengan kartu kredit. Karena kalian jadi bisa bayar pakai kartu kredit ke Paper ID, lalu Paper ID akan melanjutkan pembayaran melalui bank transfer ke mitra kalian. Atau kalau kalian nggak suka pakai kartu kredit, ada juga metode pembayaran lainnya. Mau itu virtual account, dompet digital, atau lewat online platform marketplace. Tapi kalian tau lah, gue pasti milihnya pakai kartu kredit. Karena untuk mitra-mitra yang sebelumnya tidak menerima pembayaran pakai kartu kredit, karena nggak punya mesin EDC-nya mungkin, sekarang jadi bisa. Karena gue bakal bayar ke Paper ID pakai kartu kredit, Paper lanjutin pakai bank transfer, dan gue akan tetap mendapatkan miles dari transaksi kartu kredit ke Paper ID. Sehingga target pengumpulan miles gue jadi bisa lebih cepat, dan target terbang gratis juga bisa lebih cepat. Semua tercapai berkat Paper ID. Dan untuk arah sebaliknya, Paper ID juga membantu kita buat menerima pembayaran dari berbagai mitra kita. Di mana mitra akan mendapatkan kebebasan membayar dengan berbagai macam pilihan pembayaran, akan dikumpulkan menjadi satu saldo di Paper ID yang kemudian bisa kalian cairkan ke rekening pilihan kalian. Ini ngebantu banget buat kalian yang harus melakukan pencatatan keuangan masuk dan keluar. Jadi nggak perlu cek rekening satu-satu, cukup cek di Paper ID aja. Ditambah lagi, Paper ID punya layanan berlangganan yang namanya Paper Plus. Nah, ini yang gue suka banget, dan gue akan jelasin kenapa gue suka dan fitur apa aja yang mereka punya. Jadi Paper Plus ini adalah layanan berlangganan dari Paper ID yang memberikan kalian fitur-fitur tambahan dari fitur yang sudah ada. Kalian tahu nggak sih, biaya buat berlangganan layanan ini seharga satu kopi di kafe aja. Bayangin, dengan harga berlangganan sebesar Rp1.080.000 per tahun, itu setara dengan Rp90.000 per bulan. Dari situ kalian bisa nikmatin semua fitur yang ada di Paper ID, termasuk invoice digital, Paper Pay-in, hingga Paper Payout. Ambil aja contoh buat layanan invoice digital dan Paper Pay-in. Ada fitur pengaturan pengingat jadwal pembayaran agar invoice atau tagihan bisa dibayarkan secara tepat waktu. Status invoice kalian juga bisa dimonitor, mulai dari dikirim hingga dibaca oleh mitra. Jadi nggak ada lagi tuh harus follow up berkali-kali ke mitra berhari-hari tanpa ada kabar yang jelas. Kalian juga bisa membuat invoice dengan berbagai template sebanyak-banyaknya. Jumlahnya tidak terbatas, sehingga kalian sebagai pengusaha punya kebebasan untuk mengembangkan usaha kalian. Lalu mitra yang menerima invoice dari kalian juga punya kebebasan untuk melakukan pembayaran. Berbagai metode pembayaran tersedia mulai dari kartu kredit, dompet digital, virtual account, hingga online marketplace. Biaya transaksinya juga bisa ditentuin mau kalian yang bayar atau mitra yang bayar. Dan terakhir, kalian bisa melakukan rekonsiliasi secara otomatis, cek status pembayaran secara real time, dan lebih transparan. Lalu fitur yang nggak kalah canggihnya adalah fitur Paper Payout. Ini adalah fitur favorit gue, di mana kita bisa melakukan pembayaran ke mitra kita dengan kartu kredit. Nggak hanya kartu kredit sih, kalian juga bisa pilih pakai virtual account, dompet digital, atau online marketplace. Karena walaupun mitra kita tidak menyediakan metode pembayaran tersebut, itu semua akan dibantu sama Paper ID, di mana semua jenis pembayaran kita akan dibayarkan ke Paper ID. Paper ID lalu akan meneruskan pembayaran kita dengan bank transfer, sehingga dana tetap diterima oleh mitra seperti biasa. Dan Paper Payout dengan kartu kredit buat gue sangat berguna buat gue, karena ini memanjangkan tempo pembayaran gue.
Dari yang sebelumnya, kalau bayar mitra nggak pakai kartu kredit harus dibayar saat itu juga, sehingga gue lebih bisa menjaga cash flow. Dan pastinya, tambahan benefit merupakan airline miles dari kartu kredit yang gue pakai untuk bertransaksi di Paper ID. Karena kan sebelumnya dengan mitra ini, gue bayar pakai metode konvensional nggak dapat airline miles. Gue juga bisa melakukan pembayaran berbagai invoice dalam satu pembayaran aja. Jadi semua tagihan akan dikumpulin jadi satu sama Paper ID, kita sekali bayar, nanti diterusin sama Paper ID satu-satu ke mitra masing-masing. Dan pastinya semua transaksi akan tercatat secara otomatis, sehingga kalian terbebas dari rumitnya pencatatan manual. Jujur gue udah lupa kapan kali terakhirnya gue harus melakukan rekap manual, karena semuanya udah dikerjain sama Paper ID. Nah, tadi dari soal fitur. Sekarang apalagi yang gue suka dari Paper Plus by Paper ID? Ini adalah alasan kedua, yaitu soal biaya yang makin terjangkau, yang makin murah kalau pakai Paper Plus. Bahkan, membayar layanan langganan Paper Plus itu justru menguntungkan buat gue. Ya, kalian nggak salah dengar, menguntungkan kalau bayar biaya langganan. Kapan lagi ini kejadian? Gue jelasin kenapa ini menguntungkan buat. Yang pertama, kalau kalian berlangganan Paper Plus, maka semua biaya transaksi di Paper ID itu turun. Pakai kartu kredit, sebelumnya itu biayanya ada 1,9% dari jumlah transaksi. Pakai Paper Plus turun jadi 1,5%. Ini pengurangan biaya yang cukup signifikan buat gua, apalagi kalau kita melakukan transaksi dengan jumlah yang sangat besar. Atau misalnya lagi, kalian pilih pembayaran dengan marketplace. Tanpa Paper Plus, kalian akan dikenakan biaya 1,9% dari jumlah tagihan kalian. Tapi dengan Paper Plus, kalian cukup bayar antara 1,45 hingga 1,55% tergantung dari marketplace pilihan kalian. Lalu, di mana untungnya kalau tetap harus bayar biaya transaksi? Ini akan gue jelasin. Yang pertama, gue merasa untung kalau bayar pakai Paper Plus, pakai Paper ID melalui kartu kredit gue, karena gue bisa memperpanjang tempo pembayaran. Sebelumnya kan dengan mitra yang sama, pembayarannya harus konvensional, sehingga uangnya harus keluar hari itu juga. Dengan kartu kredit, temponya bisa diperpanjang hingga 45 hari. Jadi gue punya waktu buat atur cash flow gue. Ditambah biaya transaksi yang gue bayarkan itu nilainya sepadan atau bahkan lebih rendah dari miles yang gue dapetin dari kartu kredit tersebut. Maksudnya apa? Anggap aja biaya layanan yang gue bayarkan tadi itu adalah cara gue membeli miles tambahan. Nah, bayangin kalau misalnya biaya layanannya itu udah cukup untuk mengumpulkan miles yang bisa ditukerin ke tiket gratis, maka total biaya layanannya itu akan lebih murah dibanding kalau kalian bayar atau beli tiket pesawatnya secara langsung. Karena itu gue sebut kalau bertransaksi di Paper ID pakai Paper Plus lewat kartu kredit itu lebih menguntungkan buat gue. Kalau kalian pengen tahu rincian atau cara ngitung apakah pembayaran atau biaya layanan ini menguntungkan buat kartu kredit dan pengumpulan miles kalian, coba komentar di bawah dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi, gimana caranya buka akun di Paper ID? Kalau kalian belum punya Paper ID, kalian bisa langsung download di App Store atau Play Store atau langsung ke web mereka di paper.id. Jangan lupa, pas daftar masukin kode referral gua RAG0224. Sekali lagi, RAG0224. Karena kalian akan dapat gratis layanan Paper Plus selama 3 bulan pertama. Itu setara hampir cashback sebesar Rp300.000. Kalian bisa langsung nikmatin rendahnya biaya transaksi yang turun dari 1,9% menjadi 1,5% untuk kartu kredit. Itu aja dari gua. Menurut kalian gimana? Ada yang udah punya dan udah pakai layanan Paper ID? Gimana pengalaman kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit atau keuangan pribadi, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Bantu kita buat mencapai 5.000 subscriber. Nyalain juga lonceng notifikasi untuk dapetin video-video terbaru di channel ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.